Halo Sinegrip, balik lagi di Trail Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan yang kali ini bakal gue tonton adalah trailer horor lokal yang kalau gue baca di komen-komen, terus di komen YouTube, komen Instagram, di beberapa DM juga tuh lumayan banyak di request. Sepertinya yaitu Di Ambang Kematian yang bakal tayang tanggal 28 September. Ini kayaknya banyak yang minta, banyak yang request dan banyak dibahas karena statusnya tuh adaptasi thread viral Twitter ya. Thread yang ditulis sama akun Zero Point. Jujur gue belum pernah denger, maaf. Soalnya gue belum pernah denger sama sekali soal thread ini, soal thread viral ini. Bahkan kemarin pas di live tuh sempat dibahas dikit-dikit sama Arya sama Rangga. Gue gak tahu anjir, gue belum pernah denger. Gue gak ngikutin yang begituan soalnya. Dulu aja pas si KKN, terus thread-threadnya Simple Man kayak yang Sewudino dan lain-lain viral tuh gue gak terlalu mendalami gitu. Gue baca dikit-dikit, terus pernah denger oh KKN gitu, terus baca beberapa partnya, cuman gak yang sampai ngelotok banget, gak yang sampai ngasih perhatian gitu. Soalnya gue emang males ngikutin cerita-cerita di medsos sih. Gue tuh emang selalu skeptis sama cerita-cerita horror viral di medsos ya. Apalagi yang bentuknya tuh true story kayak gini, model beginian. Gue gak bilang semuanya tuh bohongan, termasuk Di Ambang Kematian ini. Gue gak bilang itu semua tuh palsu gitu, enggak. Bisa aja beberapa emang real, tapi overall gue cenderung skeptis lah. Lebih suka ngeliat thread-thread viral itu kayak acara reality show gitu, yang dikemas seolah-olah tuh beneran, yang dikemas surreal mungkin, tapi sebenarnya ya settingan. Dan itu nggak salah, gue nggak bilang itu salah, gue nggak nyalahin apalagi bilang itu haram tuh nggak. Buat gue itu adalah salah satu bentuk hiburan, form of entertainment, dan itu sah. Dan gue yakin banyak juga penikmatnya tuh yang paham sama hal itu, nggak memandangnya tuh sebagai cerita yang nyata gitu, nggak kemudian wah ini gue yakin nih pasti semuanya tuh real. Banyak penikmatnya yang gue yakin tuh nggak berpikiran seperti itu dan sadar dan ngerasa kalau oke, ini cuman bagian dari hiburan aja, gue enjoy hal-hal kayak gini, that's it. Gue nggak anti, tapi ya itu, jadi nggak terlalu excited aja misalkan ada cerita horor yang viral threadnya di Twitter gitu, gue nggak terlalu wow gitu, ya udah biasa aja. BTW nih gue cari-cari ternyata udah pernah diangkat jadi ebook juga ya. Ada di Karya Karsa, ada sinopsisnya juga di sini. Coba deh gue baca sedikit. Bapakku melakukan pesugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. Oh, pesugihan. Baru tahu. Oh, pesugihan. Oke. Melakukan pesugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. 2002 ibu, 2002 ibu, 2012 kakak, berikutnya 2022 aku. Sebuah kisah dari Nadia yang tengah terjerat dalam jurang bernama pesugihan yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Nadia mengalami ragam gangguan mengerikan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Setelah ibu dan kakaknya meregang nyawa secara mengenaskan, selanjutnya giliran Nadia yang menjadi tumbal selanjutnya. Anjir, selanjutnya banyak banget ya. Selanjutnya giliran Nadia yang menjadi tumbal, titik, begitu dong. Soal pesugihan lagi ya. Sekilas gak ada yang baru sih dari yang gue baca, tapi gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu apa yang bikin cerita ini viral. So mungkin aja ada daya tarik lain yang belum reveal di sinopsisnya. Jadi gue gak akan komen lebih lanjut soal itulah. Gue tungguin aja filmnya. Tapi orang-orang yang terlibat lumayan menjanjikan loh di sini. Cast-nya tuh lumayan oke. Ada Taskia Namya, Wafda Saifan Lubis, Tengku Rifnu, dan Kinariosih juga. Dan buat yang udah sering nonton konten gue di Sinegrip atau live-live kami yang ada guanya ya pasti tahu kalau gue tuh udah cukup lama ngefans sama si Mbak Taskia ini. Gue tahu ini bukan cuman bukan cuman wah cakep Mbak ya, enggak, tapi gue tahu dia punya X Factor yang bisa bikin dia tuh stands out dibandingkan banyak aktris lokal lain. Makanya gue seneng belakangan Doi mulai sering nongol ya di horor-horor yang somehow kebanyakan laris. Tuh berarti bagus tuh, pilihan proyeknya bagus itu. Gue gak tahu agennya siapa gitu atau agensinya, tapi itu berarti pilihan proyeknya bagus-bagus. Banyak nongol di horor-horor yang laris, termasuk terakhir Susana, dan akhirnya sekarang jadi lead juga ya. Dan naskahnya tuh dibikin sama Erwanto Alfadullah yang sebelumnya nulis 2 film Mangkujiwo terus sutradaranya. Nah ini nih yang kalau sama banyak yang request tuh sering disebut-sebut. Ini tolong di react, ini filmnya si Azhar Kinoy Lubis sutradaranya. Kinoy emang kayak sempat gue bahas, itu sutradara yang oke, tapi track recordnya emang cenderung naik turun kalau di horor sih. Dia bisa bikin Mangkujiwo, bisa bikin Kafir, tapi juga pernah bikin Ikut Aku ke Neraka, dan paling baru Spirit Doll. Jadi kayak gue nggak tahu nih mana yang akan kita dapat kali ini. Kinoy versi mana yang bakalan nongol di film ini. Tapi cobalah kita tonton dulu trailer untuk Di Ambang Kematian. Anjir, tiba-tiba meledak. Nah, untuk memperingati kesembuhan ibu, besok bapak mau ngajak kalian jalan-jalan. Maknya, aduh, jerawat tidak terawat itu. Sama aturan bapak. Bapak
Kenapa darah ibu nggak dibersihin aja? Mas Yoga kan tahu bapak nggak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan bapak juga. Ibu jadi nggak bahagia sampai bunuh diri. Buset pak, santai. Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Aku sama bapak udah sepakat buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, bapak bakal lakukan yuk. Gimana obat anti depresannya? Berhasil ngatasin kecemasan kamu? Apa yang kamu takuti? Aku tahu rahasia bapak. Sekarang Mas yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa bapak sebenarnya. Perlu ditutupin, Pak. Kita sudah tahu. Mengenaskan. Bapak nggak mau ada yang curiga dan mencari tahu soal ini. Tapi Mas Yoga terus diteror, Pak. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin bapak. Tapi nggak kelihatan kaya banget keluarganya pesugihan gitu. Oh, oke. Aku lihat makhluk itu, Pak. Siapa mereka? Orang yang saya bantu. Aku percaya sama bapak. Aku sama Mas Yoga percaya sama bapak. Bapak dari tadi siang nggak bisa dihubungin. Tutup mata dan telinga jika mereka hadir. Kayak Mangko Jiwo ya looknya. Darah-darahnya tuh. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Aduh. Kalau Bu yang digodok itu bakmi atau ayam, jangan muka. Aduh. Well, based on trailer ini, kalau dari cerita ya sekali lagi gue belum nemu sesuatu yang menarik banget gitu. Masih soal pesugihan yang rada ngingetin ke Pengabdi Setan ya sebenarnya. Ada keluarga, bapaknya mencurigakan, terus satu persatu dari mereka tuh jadi korban. Yang pertama ibunya, terus anak-anaknya. Bukan gue bilang ini ngopi Pengabdi Setan ya, bukan sama sekali. Tapi emang itu template cerita mistis horor lokal soal pesugihan di setting keluarga ya, emang gitu template-nya, alias nggak baru ceritanya. Dan dari trailer ini ditambah sinopsis ebook tadi ya, kayak nggak ada misteri yang mancing rasa penasaran gitu. Kayak di awal mungkin gue penasaran, oh kenapa sih aturan-aturannya kayak gitu, nggak boleh bersihin darah. Cuman kan intinya adalah itu aturan pesugihan, that's it. Ya bapaknya pesugihan, semua keluarga jadi korban, ibunya, kakaknya, sampai akhirnya si Nadia yang dikejar-kejar setan berusaha selamat gitu. Ya itu sampai di situ, that's it. Cuma sekali lagi gue nggak baca threadnya ya. Jadi bisa jadi ada poin cerita menarik yang belum di reveal di trailer ini atau di sinopsisnya tadi. Masih sangat mungkin. Tapi teror-teror yang dimunculin kelihatan lumayan menarik sih, lumayan sinting lah. Gue lihat banyak darah kayak tadi ya, kinoi banget. Kayak apa sih, Mangku Jiwo yang penuh dengan darah, penuh dengan kematian hewan gitu, bangkai-bangkai hewan. Terus banyak pemandangan menyakitkan juga, kayak pas tadi adegan menyelupkan muka ke air mendidih tadi, bangsat. Sama tampilan setannya tuh walaupun gak kelihatan fresh tapi lumayan creepy sih gue lihat ya. Solid lah, nggak yang baru tapi ya lumayan serem. Ada penampakan yang lumayan oke juga tadi, ngingetin ke adegan dari Grave Encounters. Ya berarti itu aja ekspektasi gue. Horor dengan cerita yang gak spesial, tapi teror yang ya let's say seru lah. Menyakitkan, berdarah-darah, seru. Kalau ternyata cerita sama misterinya asik ya berarti di atas ekspektasi. Anggaplah itu bonus. Tapi so far ya begitu ekspektasi gue. Standar-standar aja. Tapi let's see, 28 September ya. Oke, bulan depan, masih lama coy. Tapi menurut lo gimana setelah nonton trailer ini? Kan ini trailer yang banyak orang request nih. Kenapa lo request? Apakah menurut lo karena trailernya tuh kelihatan seru banget, brutal banget, atau simply karena ini emang diadaptasi dari thread yang viral? Bisa lo tulisin di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hadi, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.